Ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz kita Dr. Haji Nikman Samad LCMA. Kepadanya kami persilakan dan kami akhiri. Wallahu musta'an wal itiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin, amma ba'd. Ungkapan yang terbaik dari bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang tak terhitung banyaknya, atas rahmatnya, inayah dan taufik dan hidayahnya, dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diberikan banyak keistimewaan kepada beliau, Nabi yang dititipkan kepadanya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat waktu masih kecil orang tua dulu kita, kalau kita mau minum obat biasanya diingatkan, "Nak, kalau mau minum obat baca bismillah baru salawat." Orang-orang tua dulu kita yang masih dapat itu karena mencari keberkahan daripada bismillah dan salawat. Nah, kalau mau minum obat usahakan baca bismillah dulu baru salawat, setelah itu baru minum. Bahkan orang di Mesir, Pak, menjadikan keberkahan salawat itu untuk meleraikan orang yang bertengkar hebat. Orang Arab itu suka berdebat. Mobilnya baku ini turun 10 menit 15 menit berdebat terus. Tiba-tiba datang orang, sallu ala nabi, artinya bersalawat kepada Nabi. Masing-masing mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, langsung berpelukan. Ada jemaah saya di Makassar bertanya, kira-kira ini bisa diterapkan Ustadz di Makassar? Coba-coba saja. Silahkan dicoba. Pengajian berikutnya, Ustadz saya sudah terapkan. Terus ada orang bertengkar, motornya keserempet mobil, terus bertengkar hebat, bahkan hampir baku pukul. Saya turun, sallu ala nabi. Apa artinya itu? Bersalawat kepada Nabi. Terus apa Nabi bilang? Tena si salukang. Masya Allah. Bapak ibu hadirin hadirah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hampir tiap malam anak-anak kita sudah mengantarkan kita. Adik kita tadi membacakan Al-Quran. Betapa senangnya seorang ibu, orang tua, seorang bapak yang mempunyai anak yang bisa membaca Al-Quran. Dengan Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, dengan tartil yang baik, dengan bacaan yang baik. Ya Rasul, satu ketika Rasul pernah ditanya, ya Rasul, seperti apakah istri yang terbaik? Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara istri yang terbaik adalah istri yang mengantarkan tidur suaminya dengan bacaan Al-Quran. Bapak-bapak sudah pernah diantar sama ibu-ibu bacaan Al-Quran. Pak, capek dari kerja, dari kantor, saya mau langsung tidur. Mari Pak, saya bacakan Al-Quran. Istrinya pintar, kebetulan yang dihafal surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Tidak jadi tidur suami. Kayak tong sakaratul maut membaca Yasin. Sebaliknya, suami yang baik tentunya adalah suami yang ketika istrinya sudah sangat capek mengerjakan pekerjaan rumahnya, mendidik anaknya, mengurus anaknya, mengurus suaminya, istri capek, maka sebaiknya bacakan Al-Quran.
Bu, ibu sudah capek. Sini, ibu sudah mau istirahat. Sini saya bacakan Al-Quran. Bapaknya tadi malam yang mau balas dendam, dia baca juz 2. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Subhanallah. Ini balas dendam, ini bukan. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Abazar. Ketika beliau ditanya oleh sahabatnya, "Ya Abazar, madza tuhibbu anid dunya ya Abazar?" Wahai Abazar, apa yang engkau paling sukai di dunia? Kata Abazar, ada 3 perkara yang paling saya suka di dunia. Silahkan di pikiran kita masing-masing, apa kira-kira jawaban Abazar? Nanti cocokkan dengan jawaban Abazar. Siapa tahu ada yang benar dengan jawaban Abazar. Masing-masing di benak kita sudah ada. Oh ini, saya jelas tahu karena saya hafal hadisnya, Pak. Ya Abazar, madza tuhibbu anid dunya? Ketika Abazar ditanya apa yang engkau suka di dunia, ada 3 kata beliau. Yang pertama kata beliau, alju. Yang saya sukai hidup di dunia adalah kelaparan. Kaget sahabat yang lain. Ya Abazar, hampir semua orang di dunia tidak suka yang namanya kelaparan. Kenapa engkau malah suka yang namanya kelaparan? Apa jawaban Abazar? Itulah yang saya pelajari dari majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Abazar, apa yang engkau pelajari di majelis Rasulullah sehingga engkau mengatakan kelaparan itu adalah kesukaanmu? Di majelis Rasulullah kita diajarkan, kalau saya merasa lapar, minimal sekurang-kurangnya saya bisa merasakan penderitaan orang-orang fakir miskin yang cuma bisa makan sekali dalam sehari semalam. Itu jawaban beliau. Di dalam Al-Quran disampaikan di juz 2, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum bisyai', termasuk ujian Allah, bisyai'im minal khawf wal ju', kelaparan. Itu adalah ujian daripada Allah. Bagaimana kita bisa merasakan penderitaan orang-orang di sekitar kita yang hanya bisa makan. Di antara salah satu hikmah puasa, kita menahan makan dan minum, menahan bersyahwat. Dari mulai imsak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Salah satu hikmah terbesarnya adalah bahwa bagaimana kita merasakan penderitaan kelaparan orang-orang yang tidak mampu untuk makan. Hanya bisa sekali dalam sehari, bahkan dalam sehari dan semalam kadang mereka tidak makan. Itu jawaban Abazar. Yang kedua, madza tuhibbu anid dunya ya Abazar? Yang kedua kata beliau, setelah kelaparan yang saya suka adalah al-marad, sakit. Tambah heran sahabat yang lain. Ya Abazar, hampir semua orang menghindari yang namanya penyakit. Kenapa engkau malah mencintainya di kehidupan dunia ini? Apa jawaban Abazar? Itulah yang saya pelajari dari majelis Rasulullah. Apa kata beliau? Bukankah Rasul mengajarkan kita jika orang yang beriman terkena musibah penyakit? Dalam hadis Rasulullah riwayat Imam Bukhari Muslim disampaikan, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim jika dia beriman kepada Allah dan Rasul, seorang yang Islam, idza asabahu musibah bimarad, jika dia terkena suatu penyakit, fama siwahu zalik, atau selain daripada penyakit, illa qad khattallahu bihi sayyiatihi, kecuali dengan penyakit itu, musibah itu, Allah menghapuskan sayyiatihi, kejelekan-kejelekannya. Dari yang saya pahami dari majelis Rasulullah, jika Allah menguji saya dengan satu penyakit, jika Allah memberikan saya cobaan dengan penyakit, bahwasanya Allah mencuci dosa-dosa saya. Itu jawaban Abazar. Kita orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, selama kita beriman kepada Allah dan Rasul, Allah menguji kita dengan penyakit. Yakinilah bahwa sesungguhnya penyakit yang Allah berikan itu untuk mencuci dosa-dosa kita di dunia. Mana yang lebih kita pilih? Dicuci di dunia atau nanti sekalian di akhirat? Tentunya kita memilih di dunia. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang ketiga, apa kata Abu Dzar? Yang saya paling suka hidup di dunia ini setelah kelaparan, setelah penyakit, al-maut. Saya suka yang namanya mati. Tambah heran sahabat yang lain. Ya Allah, ya Abu Dzar, ada apa denganmu? Kenapa engkau suka yang namanya mati? Apa jawaban Abu Dzar? Kembali beliau mengatakan, itulah yang saya pelajari dari majelis Rasulullah. Abu Dzar kembali bertanya ke sahabat-sahabatnya, kalian apa nikmat yang terbesar yang kalian impikan setelah kalian mati nanti? Apa jawaban para sahabat? Bertemu dengan Allah. Lalu Abu Dzar melanjutkan, bagaimana bisa kalian bisa bertemu Allah tanpa proses kematian? Kita akan bertemu, pamangkana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Kita akan bertemu melihat langsung Allah, bahkan merupakan nikmat yang terbesar ketika melihat langsung Allah. Dalam satu riwayatkan bahwasanya semua pori-pori kita mengeluarkan air kenikmatan. Sekarang baru saja satu lubang yang keluar air kenikmatan, bukan main enaknya. Nanti ketika melihat Allah semua pori-pori kita, itulah yang disampaikan oleh Abu Dzar. Bagaimana bisa engkau bertemu Allah kalau tidak mengalami yang namanya proses kematian? Dengan kematian saya, kata Abu Dzar, maka saya berjalan menuju bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban singkat, 3 jawaban singkat dari Abu Dzar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tersisa 1 menit di 15 menit. Saya kembali mengulangi bahwasanya Abu Dzar seorang sahabat memperlihatkan kezuhudannya. Beliau dengan jawabannya memperlihatkan zuhudnya. Ketika beliau ditanya, bukan beliau memilih harta, tahta dan sebagainya. Akan tetapi ketika beliau ditanya tentang dunia, malah hampir seluruh jawaban beliau itu yang tidak disukai oleh banyak orang. Amadza tuhibbuanid dunya? Apa yang engkau sukai ya Abu Dzar di dunia? Al-ju', kelaparan. Al-marad, penyakit. Ingatlah kalau Allah menguji kita dengan kelaparan, niscaya Allah sesuai dengan firman Allah, wa basyiris sabirin. Kemudian kita sabar, kita ikhlas dengan ujian Allah itu, pahala kita sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabirun bighairi hisab. Sesungguhnya pahalanya orang-orang yang sabar ini tidak ada batas pahalanya, jika kita ikhlas dan sabar. Yang kedua, al-marad, penyakit. Yakinlah kalau kita orang beriman kepada Allah dan Rasul diuji dengan ujian penyakit, maka yakinilah bahwa sesungguhnya Allah sementara membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Yang ketiga, al-maut, kematian. Beliau memilih kematian karena dengan jalan itulah proses menuju bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.